Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang strategi pemasaran online Seblak Bogarasa. Yang beranggota saya sendiri, Sekara Yuniken, Rani Dwi Jayanti, Pani Febrianti, Yolanda Fauzia, dan Irwan Prayoga. Seblak adalah masakan khas Sunda yang dikenal berasal dari wilayah Parayangan. Dengan cita rasa gurih dan pedas, terbuat dari kerupuk basah yang dimasak dengan sayuran, aneka topping lainnya, dan dimasak dengan kencur. Aspek-aspek dalam penyusunan laporan studi kelayakan bisnis ini, penyusunan menggunakan 7 aspek yang disesuaikan dengan kenyataan di lapangan, yaitu yang pertama aspek legalitas, yang kedua aspek pasar dan pemasaran, yang ketiga aspek manajemen dan sumber daya manusia, yang keempat aspek teknis dan teknologi, yang kelima aspek finansial, yang keenam aspek ekonomi dan sosial, yang terakhir aspek lingkungan hidup. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang analisis SWOT pada usaha Seblak Bogarasa. SWOT yaitu singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Strength berarti kekuatan. Kekuatan pada usaha Seblak Bogarasa yaitu usaha ini mampu memenuhi perizinan usaha. Selain itu memiliki karyawan yang profesional dan disiplin dalam bekerja. Produknya juga menarik dikarenakan dihasilkan dari bahan baku yang berkualitas. Selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahan pada usaha ini yaitu mudah ditiru dikarenakan masyarakat yang menyukai makanan-makanan yang sudah terkenal, sehingga memungkinkan akan adanya bisnis-bisnis baru yang menekuni usaha yang sama, yaitu usaha sebelah ini. Dan selanjutnya ada opportunity atau peluang. Peluang dari bisnis ini yaitu mampu bersaing dengan usaha makanan ringan lainnya. Juga dapat memperluas wilayah pemasaran dengan meningkatkan promosi di media sosial guna mencapai pasar global. Dan yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Ancaman dari usaha ini yaitu banyaknya pesaing yang terus bertambah dilihat dari masyarakat yang mengikuti pertumbuhan zaman seperti sekarang ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisa strategi pemasaran dari segi geografi, demografi, income segmentasi, dan promosi. Dari segi geografi, Seblak Bogarasa membuka usaha ini di sekitaran pemukiman warga, dan itu daerahnya merupakan pusat jajanan daerah setempat, mudah untuk dikunjungi, dan mudah untuk diakses. Bisnis ini hanya baru beroperasional di daerah Depok saja. Untuk pembelian hanya datang ke tempat dan pesan di media sosial berupa WhatsApp. Selanjutnya dari segi demografi. Produk makanan Seblak Bogarasa ini dapat dibeli oleh semua kalangan baik laki-laki maupun perempuan. Dari usia anak-anak, remaja, sampai dewasa atau orang tua karena produk ini merupakan produk opsional yang bisa dibuat sesuai keinginan, baik pedas maupun original. Selanjutnya yaitu dari segi income segmentasi, dibuat daftar menu dengan berbagai varian rasa, topping, dan begitu juga harga dimulai dengan kisaran harga Rp10.000 sampai dengan Rp25.000 sehingga para konsumen pun dapat memilih harga yang sesuai dengan budget mereka. Dan yang terakhir yaitu ada promosi. Seblak Bogarasa ini memberikan promo-promo yang menarik yaitu dengan pembelian di atas Rp100.000 maka akan diberikan diskon sepersekian persen. Hal itu untuk menarik pelanggan agar dapat berkunjung dan membeli produk seblak tersebut. Dan yang terakhir yaitu target pasar. Target market usaha Seblak Bogarasa ini adalah semua status kalangan masyarakat terutama para pecinta makanan pedas, contohnya seperti anak sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pani Febrianti dari kelas 4 6C01 dengan NIM 64190592. Saya akan menjelaskan strategi bauran pemasaran. Di sini yang pertama ada produk. Produk
makanan yang diproduksi yaitu seblak boga rasa. Sangat cocok di zaman milenial ini, sehingga tidak akan ketinggalan zaman. Seblak boga rasa ini dibuat menggunakan bahan-bahan berkualitas, sehingga para konsumen tidak perlu khawatir makanannya tidak sehat. Yang kedua, price atau harga. Untuk harga seblak boga rasa ini dijual dengan harga Rp10.000 sampai dengan harga Rp25.000. Itu tergantung pada topping atau menu yang akan dipilih. Yang ketiga, place. Place adalah tempat. Penentuan lokasi usaha yaitu sebuah ruko sewa yang terletak di Jalan Keadilan Raya, nomor 4, Sukmajaya, Kota Depok. Dengan lokasi usaha ini sangatlah strategis dan mudah dijangkau karena ini terletak di pinggir jalan pusat jajanan daerah setempat. Untuk analisa kesiapan teknologi, di sini ada mockup. Untuk tampilan pertamanya adalah halaman masuk ke akun seblak boga rasanya. Ini untuk memudahkan pemesanan via online. Pada tampilan pertama, ini kita harus memasukkan username dan password. Untuk tampilan kedua, ini halaman pendaftaran. Sebelum kita masuk ke akun, kita harus mendaftar dulu. Di sini ada nama, alamat, nomor HP, email, dan jenis kelamin. Untuk halaman yang ketiga, ini pilihan menu. Di sini ada seblak original, seblak campur 1, seblak campur 2, dan seblak spesial. Untuk tampilan yang keempat, ini metode pembayarannya dapat berupa ShopeePay, OVO, Dana, dan GoPay. Untuk tampilan yang kelima yaitu alamat tujuan. Yang keenam, alamat pengantaran. Saya Rani Dwi Jayanti. Saya akan membahas tentang aspek keuangan untuk usaha seblak boga rasa. Ini dapat kita lihat ada beberapa daftar biaya variabel. Yang pertama yaitu satu buah kompor seharga Rp300.000, 2 buah tabung gas seharga Rp150.000, 2 buah spatula Rp10.000, 2 buah centong sayur Rp10.000, 1 buah centong sayur plastik senilai Rp3.000, 2 buah nampan Rp10.000, 2 buah toples jumbo senilai Rp30.000, 2 buah toples sedang senilai Rp20.000, 4 buah toples kecil senilai Rp20.000, 1 buah penjepit makanan senilai Rp8.000, 2 buah termos nasi senilai Rp80.000, 3 lusin sendok senilai Rp30.000, 1 pak sendok plastik senilai Rp5.000, 2 lusin mangkuk senilai Rp72.000, 100 buah styrofoam senilai Rp25.000, 3 pak plastik kiloan senilai Rp18.000, 2 pak kantong plastik kecil senilai Rp10.000, 1 pak kantong plastik besar senilai Rp10.000, 2 buah penggorengan Rp40.000. Jadi total keseluruhannya yaitu sejumlah Rp851.000. Kemudian untuk biaya tetapnya, biaya fixed cost karyawan terdapat usaha seblak boga rasa ini memiliki 4 karyawan dengan masing-masing gaji karyawan per bulannya yaitu Rp1.500.000. Jadi perusahaan mengeluarkan biaya gaji karyawan setiap bulannya yaitu Rp6 juta. Dan untuk waktu 1 tahun, perusahaan akan mengeluarkan biaya gaji karyawan senilai Rp72 juta. Dan untuk total biaya fixed cost sejumlah Rp72.851.000. Rp72.851.000. Kemudian Rp52.851.000. Rp72.851.000. Kemudian ada biaya bahan baku. Ada beberapa biaya perlengkapan seperti kerupuk
kerupuk tangga, minyak goreng, roiko, sasa, telur, kuetiau, mie, bakso, sosis, otak-otak, rolade, cireng, tahu, telur puyuh, dicis, dada ayam, cikwa, cuanki, ceker, tulang. Yang total biayanya yaitu senilai Rp626.000, ditambah dengan biaya listrik senilai Rp200.000, jadi total biayanya yaitu Rp200.000. Total biaya variable cost-nya yaitu Rp826.000. Nah, untuk legalitas atau izin senilai Rp500.000. Jadi, total modal kerja senilai Rp1.326.000. Untuk total keseluruhan dana investasi berarti yaitu sejumlah Rp74.177.000. Untuk pendapatannya akan dijelaskan oleh Yolanda Fauzia. Perkenalkan, nama saya Yolanda Fauzia, NIM 64190444. Di sini saya akan membahas tentang analisa pendapatan pada usaha seblak Bugarasa. Berikut tabel perkiraan pendapatan optimis tahun 2021. Menu pertama, seblak original. Porsi per tahunnya mendapatkan 7.200. Harga per porsi sebesar 8.000. Jumlah pendapatan pada seblak original dalam 1 tahun sebesar 57.600.000. Kedua, seblak campur 1. Porsi per tahunnya mendapatkan 10.800. Harga per porsi sebesar 10.000. Jumlah pendapatan pada seblak campur 1 dalam 1 tahun sebesar 108 juta. Ketiga, seblak campur 2. Porsi per tahunnya mendapatkan 10.800. Harga per porsi sebesar 10.000. Jumlah pendapatan pada seblak campur 2 dalam 1 tahun sebesar 108 juta. Keempat, seblak spesial. Porsi per tahunnya sebesar 9.000. Harga per porsi sebesar 15.000. Jumlah pendapatan pada seblak spesial dalam 1 tahun sebesar 135 juta. Jadi, total pendapatan sebesar 408.600.000. Jadi, perkiraan pendapatan optimis pada seblak Bugarasa tahun 2021 sebesar 408.600.000. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kesimpulan dan saran. Pertama, kesimpulan. Seblak ini menjadi makanan jajanan jalanan yang digemari berbagai kalangan masyarakat, terutama di Pulau Jawa bagian barat. Seiring perkembangan tren jajanan tradisional dan kaki lima, seblak tidak disajikan dengan topping biasa di gerobak. Seblak berkembang menjadi makanan yang modern yang berhasil menarik perhatian. Di era perkembangan zaman yang sangat modern ini, masih banyak pengusaha seblak yang menggunakan metode pemasaran secara manual atau online atau offline. Kedua, saran. Semoga adanya aplikasi ini, usaha seblak dapat lebih kreatif dan inovasi terbaru seperti membuat menu-menu baru, sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.